dipresentasikan biar teman-temannya Boleh, tahu Bu. nih. Sekarang, Bu. Ya silakan di slide screen. Share screen dulu. Ya. Ada, Bu. Ya. Oh ya, Oke. udah tampil. Coba bentar, Bu. Ulang, Bu. Iya. Ulang. Enak gini. Yang Ada, lainnya Bu. nggak apa-apa, ya udah. Yang lainnya bisa dilihat ya, diperhatikan. Jadi kita lihat apakah ada perbedaan antara masing-masing satu dengan yang lainnya. Silakan, Hanafi. Oke, bismillah. Untuk skala prioritas yang saya susun sendiri pribadi, saya menyusun temanya untuk skala prioritasku sendiri di waktu pandemi ini. Oke, ini perkenalan saya absen 17. Oke, lanjut. Daftar kebutuhan saya di masa pandemi ini, karena di masa pandemi ini saya punya kebutuhan yang ya simpel lah ya, Bu. Ada kuota internet, laptop, buku tulis, pulpen, dan tas baru. Tapi untuk di masa pandemi ini ya, Bu. Iya. Saya cuma butuh itu. Lalu saya langsung buat skala prioritasnya sendiri langsung. Untuk yang penting dan mendesak, untuk pembelajaran selama pandemi ini kan lewat daring, saya butuh kuota internet. Maka dari itu kuota internet penting dan mendesak. Yang kedua, nama barangnya adalah laptop. Laptop saya anggap penting dan kurang mendesak ya karena kebutuhan saat sekolah tugas-tugasnya banyak, mungkin bisa lah, Bu, untuk saya butuh laptop. Oke, untuk barang yang ketiga, buku tulis dan pulpen saya jadikan satu, yaitu kurang penting dan mendesak. Contoh misal, kalau ada tugas tertulis terus disuruh kumpulin sekolah, saya kan juga butuh buku tulis dan pulpen. Maka dari itu saya masukkan ke kurang penting dan mendesak. Untuk barang yang keempat yang terakhir adalah tas baru. Untuk tas baru kan di masa pandemi kurang berguna ya. Maksudnya kurang nggak digunain gitu untuk pembelajaran di pandemi daring ini. Maka dari itu saya masukin ke tingkat prioritasnya kurang penting dan kurang mendesak. Untuk penjelasannya, yang pertama tadi kayak yang saya bilang tadi, kuota internet saya nggak penting karena proses pembelajaran ini kuota internet semua. Jadi sama seperti kayak ini, saya lagi presentasi kan, saya juga kuota internet. Iya, benar ya. Harus butuh kuota internet ya ini. Ya, contoh ini juga untuk kedua, laptop saya anggap kurang penting mendesak ya karena saya juga ada HP. Saya sebenarnya bisa pakai HP, tapi biar bisa presentasi lebih bagus lagi kan pakai laptop kayak gini, Bu. Iya, paham. Ya, contoh kedua kayak ini. Untuk yang ketiga, buku tulis dan pulpen sebenarnya bisa diganti dengan catatan lewat HP atau laptop. Tapi kalau misal ada tugas dadakan lewat tertulis dikumpulin di sekolah, maka dari itu saya juga jagain buku tulis dan pulpen. Untuk barang yang keempat, tas baru saya anggap kurang penting dan kurang mendesak ya karena nggak saya gunain di masa pandemi, jadi nggak usah saya tulis paling terakhir, Bu. Ya mungkin kayak gitu aja sih, Bu, skala prioritasku yang simple yang saya butuhkan di sehari-hari. Simple tapi berguna ya, maksudnya. Simple dan berguna, Bu. Jangan di stop screen dulu, coba kembali lagi ke tabelnya dulu. Jadi kita coba bahas, kita lihat dulu. Kurang lebih memang kalau masa-masa pandemi yang dibutuhkan ya kurang lebih seperti ini ya. Ada kuota internet, yaitu peralatan gadget tadi, bisa laptop maupun HP. Kemudian buku tulis atau pulpen memang kalau misalkan ada tugas mendesak dan tiba-tiba harus dikumpulkan ke sekolah, tetap mau nggak mau, namanya anak sekolah harus ada ya buku ini. Dan masalah tas karena memang harus digunakan untuk membawa, tapi kan untuk tas sendiri belum begitu urgent karena ketika pandemi pun semuanya bisa serba online dulu gitu. Nah kira-kira yang lain kebutuhannya kurang lebih sama nggak atau ada yang beda banget dengan kebutuhan yang disusun oleh Hanafi ini? Kira-kira masih ada yang lain atau kurang lebih masih sama? Kalau Rifki gimana? Kurang lebih sama apa ada perbedaan, Rifki? Sama, Bu. Oh, masih sama. Berarti tetap ya mengedepankan kuota internet dulu. Meskipun kalau kita udah dapat ya kuota dari kementerian.
sudah mendapat dari kuota dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan misalkan ini yang Ibu lakukan menggunakan Gmeet seperti ini. Oke. Berarti untuk materi skala prioritas bisa ya kalau misalkan nyusun sendiri. Dan untuk skala prioritas ini tidak hanya terbatas ya nanti untuk kebutuhan saja, tetapi bisa juga digunakan untuk menyusun aktivitas. Karena kenapa? Aktivitas itu juga harus kalian bisa membedakan mana aktivitas yang urgent harus segera dilakukan dan bisa di sela-sela yang lain gitu. Oke, terima kasih untuk Hanafi, bisa di stop screen dulu. Oke, bisa di stop screen dulu. Oke. Itu iya. Untuk presentasinya. Untuk presentasi yang pertama ini cukup sangat memuaskan ya. Karena udah berani untuk presentasi jarak jauh. Nah, meskipun kalau kita biasanya presentasinya di kelas, tapi kita bisa melakukannya via daring seperti ini. Jadi kita ada komunikasi dua arah di sini.